الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. صدق الله العظيم. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Pada siang hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita dan menggerakkan hati kita untuk taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah, serta kita mampu insya Allah sampai tuntas melaksanakan perintah Allah dalam ibadah Ramadan ini, berupa perintah melaksanakan shaum atau siam. Mudah-mudahan Allah memberikan barakah, maghfirah serta rahmatnya kepada kita semua. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita melihat Al-Quran, Allah sering memanggil kepada kita dengan sebutan An-Nas. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu, dalam surat Al-Hujurat. Ini Allah memanggil kita dengan sebutan An-Nas, yang bermakna bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Manusia itu membutuhkan satu sama lainnya dan tidak bisa hidup sendiri, sehingga Allah memanggil kita dengan ungkapan ya ayyuhan nas. Tetapi terkadang pula Allah memanggil kita di dalam Al-Quran dengan kata-kata insan. Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu al-jarru'a wa idza massahu al-khairu manu'a, kata Allah. Satu sisi Allah memanggil kita dengan perkataan An-Nas, bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Tetapi di ayat lain dalam surat Al-Ma'arij yang saya sebutkan tadi, salah satunya Allah memanggil kita dengan insan. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu, kata Allah, diciptakan dalam keadaan penuh kesal. Bahwa kalimat atau kata insan di sini bermakna manusia itu makhluk yang lemah, makhluk psikis, makhluk yang membutuhkan bimbingan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah juga di dalam Al-Quran sering menyebut kita dengan ungkapan basyar. Bahkan Nabi mengatakan, Ana basyarun mithlukum, saya ini adalah manusia biasa seperti engkau, kecuali Allah berikan wahyu kepada saya. Bahwa basyar di sini
ini bermakna bahwa manusia itu adalah makhluk biologis. Jadi ketika kita baca Al-Quran, Allah memanggil kita dengan kata an-nas, bahwa manusia itu makhluk sosial yang membutuhkan dalam kehidupan ini satu sama lain. Orang kaya membutuhkan orang miskin, sebaliknya pun demikian, orang miskin membutuhkan orang kaya. Pejabat membutuhkan rakyatnya, dan rakyatnya pun membutuhkan pemimpinnya. Ini yang disebut dengan an-nas, manusia itu makhluk sosial. Tapi di sisi lain kata Allah, manusia itu al-insan, makhluk yang lemah, makhluk yang senantiasa keluh kesah dalam menghadapi cobaan atau kehidupan di dunia ini. Maka Allah mengatakan manusia perlu bimbingan Allah di dalam kehidupan. Dan yang ketiga, Allah memanggil kita dengan basar, bahwa manusia itu makhluk biologis yang membutuhkan makan, minum, nikah dan sebagainya, karena kebutuhan kehidupan manusiawi, fitrah manusia membutuhkan makan dan minum dalam kehidupan. Yang saya maksud, kenapa Al-Quran menyebut kita an-nas, al-insan dan basarun tadi, kaitannya dengan ibadah kita shaum Ramadan. Menurut WHO itu organisasi kesehatan dunia, dalam rilisnya menyatakan bahwa yang disebut dengan sehat itu ada 3. Orang dikatakan sehat atau manusia dikatakan sehat itu ada 3 cirinya. Yang pertama, dia sehat secara fisik, badannya kuat, dia mampu berlari kemana atau bersepeda naik gunung, dia tidak sakit. Itu namanya sehat secara fisik. Tapi belum masuk dikatakan sehat apabila dia juga sehat secara psikis. Tidak pernah iri, dengki kepada orang lain, tidak pernah gampang marah kepada orang lain, bahkan tidak punya sifat hasad di dalam kehidupannya. Walaupun secara fisik dia kuat, tapi kalau ada hasad, iri, dengki, gampang marah kepada orang lain, itu indikasi bahwa manusia belum tentu sehat secara psikis, walaupun secara fisik dia sehat. Kemudian WHO mengatakan yang ketiga, ciri orang yang sehat itu dia sehat secara sosial. Kepada tetangga dia baik, dia perhatian kepada orang lain, perhatian kepada saudaranya, itu namanya sehat secara sosial. Karena banyak manusia yang secara fisik kuat, secara psikis dia hebat, mampu mengendalikan nafsunya, mampu tidak dengki dan iri kepada orang lain, tetapi secara sosial dia tidak sehat, dia tidak mau berbagi kepada orang lain, bahkan apatis terhadap kehidupan tetangganya, bahkan mereka tidak peduli akan keberadaan orang lain. Itu namanya tidak sehat secara sosial. Makanya Al-Quran tadi mengatakan manusia sering dipanggil oleh Allah an-nas. Wahai manusia makhluk sosial, belajarlah Anda berinteraksi dengan yang baik. Allah memanggil kita dengan insan, psikis. Manusia sering keluh kesah, dan lahirnya keluh kesah itu tentu dari sifat tadi, hasad, dengki, iri, gampang marah kepada orang lain. Dan tentunya yang ketiga, basar, manusia itu makhluk biologis, makhluk fisik yang perlu kita jaga fisik kita, jaga konsumsi makan kita, baik yang sehat maupun yang halal. Ini kaitan dengan saum ini, maka Allah sebenarnya saum ini mendidik kita sehat secara fisik, sehat secara psikis, dan juga sehat secara sosial. Sehingga Allah mengatakan
dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang kita tahu bersama. Ya ayyuhalladzina amanu, panggilan Allah itu amanu, bukan an-nas, bukan al-insan, bukan bashar, tapi panggilan Allah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Artinya manusia yang beriman itu punya jiwa sosial yang tinggi, punya kepekaan peduli terhadap tetangganya yang begitu tinggi, punya sikap yang sabar dalam kehidupannya, tidak gampang keluh kesah. Al-insan, dan juga orang yang beriman itu dia semaksimal mungkin berikhtiar untuk mencari rezeki Allah, karena manusia makhluk biologis yang membutuhkan makan dan minum. Dan Ramadan ini mendidik kita sehat secara fisik. 2 tahun yang lalu, sebelum Covid, itu di rumah sakit Immanuel, bahkan itu bukan rumah sakit Islam, itu rumah sakit Kristen. Tetapi ada spanduk ketika Ramadan, puasalah kalian, karena puasa itu mendidik sehat secara fisik. Itu diakui oleh manusia. Kemudian juga Al-Quran mengajarkan puasa itu sehat secara psikis. Kita bisa lihat di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 17. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina. Di ayat awalnya mendidik kita sehat secara psikis. As-sabirina, orang yang saum itu ialah dia as-sabirina, sabar dalam kehidupan, sabar terhadap ujian yang diberikan Allah kepada kita, sabar terhadap taat kepada Allah, juga sabar dalam menjaga perbuatan apa yang diharamkan oleh Allah. Sehingga potensi ruhaniyah kita, potensi psikis kita mampu dijaga dengan baik dengan sifat sabar itu tadi. Barakallahu li wa lakum.